Oke. Baik, yang acara kita hari ini Kamis 6 Agustus 2020 jam 15:05 kita mulai. Silakan Pak Michael. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf dulu. Biasanya acara ini diselenggarakan hari Rabu. Ya, sudah 2 seri hari Rabu, baru kali ini agak geser 1 hari Kamis. Jadi mohon maaf karena satu dan lain hal. Oke, kita akan membahas fisika kuantum untuk kesehatan. Seperti apa itu fisika kuantum dan kaitannya dengan kesehatan kita. Oke. Inventor of X39, his latest breakthrough in what is wearable, virtually weightless technology. It uses a form of acupressure therapy to stimulate points on the skin proven to mobilize stem cells. Improving our health and wellness using stem cell science for Big Pharma are huge. But what if the future was now? Is cutting-edge science with no competition that's safe, affordable, non-invasive, and drug-free. We have an X39 video that tells you all about the science, so be sure to watch it. But with over 80 clinical studies behind it and multiple worldwide patents protecting it, the science is houses now in multiple countries, distribution in over 100, and the capability to manufacture millions of units per month already in place. LifeWave is ready for you. Just think about who you know and all the people they know that would like more energy without the buzz, to reduce or eliminate pain, to sleep better, all without drugs, to look and feel younger without risky procedures. The list of benefits using our products is long. The market's vast. Oke, tadi itu adalah tim dari Mission Impossible. Kemudian kita perlihatkan satu teaser dari produk kuantum, fisika kuantum. Ya, dan kenapa saya pakai background musik dari video atau dari film Mission Impossible? Karena memang selama ini kita tuh, saya terutama itu antara percaya dan tidak percaya ya terhadap yang terhadap teori bahwa fisika kuantum dapat mengatasi kesehatan kita. Ya, sampai saya belajar untuk bagaimana percayain ini fisika kuantum ini. Ya, dan acara ini adalah acara yang merupakan kompilasi dari pengalaman dan belajar dari bahan-bahan yang ada di internet. Dan saya juga dengan sangat amat terpaksa belajar akupuntur di LPAJ, ya, sehingga saya punya kesempatan untuk sharing dalam seri Hack Your Body with Technology. Jadi kenapa Hack Your Body? Karena ceritanya zaman dulu itu saya itu hacker komputer retas, ya, tetapi sekarang sudah tidak ada yang diretas lagi. Jadi ya meretas badan sendiri. Bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa menghindari pemanfaatan obat-obatan. Ya, jadi dalam acara ini bukan dibawakan oleh kedokteran, bukan dibawakan oleh ahli kedokteran. Ya, saya ini adalah sarjana elektro. Ya, pekerjaannya nge-hack komputer. Ya. Nah, hari ini kita coba untuk nge-hack
badan kita sendiri. Oke, jadi ini adalah bagian ketiga dari seri Hack Your Body with Technology. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana hubungan fisika kuantum dengan kesehatan kita. Dan saya mau menggunakan satu produk PADS, ya, Koyo, yang sudah dikembangkan dan sudah diteliti lebih dari 15 tahun di Amerika. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu latar belakang teknologinya. Ya, apa yang disebut fisika kuantum? Fisika kuantum itu bergerak dengan sangat cepat, lebih cepat dibandingkan dengan ilmu-ilmu kimia. Ya, kita tahu klasik fisika klasik itu Newton, kemudian banyak orang-orang pintar di sana. Ya. Kemudian teori relativitas Albert Einstein, ya, terus kuantum fisika kuantum fisik. Nah, itu di sebelah kanan kita lihat ada ini nantinya di belakangnya ini adalah ke sana. Ini yang ya, ini yang dibahas oleh fisikawan yang udah terlalu tinggi. Susah untuk kita tangkap, ya. Karena fisika itu udah fisika filosofi, fisika ya pokoknya fisika tinggi lah. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas satu dari beberapa varian dari fisika ini adalah fisika kuantum. Nah, di dalam fisika kuantum ini ada 4 orang yang kira-kira bisa menjadi landasan untuk perkembangan fisika kuantum secara modern. Ada Niels Bohr, itu ahli kimia sebetulnya. Werner Heisenberg, Max Planck, itu ahli elektromagnetik, ya. Dan Erwin Schrödinger. Ya. Jadi ada 4 orang ini yang memang berkecimpung di dalam fisika kuantum dan merupakan pendiri atau bukan pendiri, ya, pembuat teori-teori, ya, menerapkan teori-teorinya. Nah, kalau kita lihat ilmu fisika sendiri itu ceritanya berantem terus tuh, antara fisika klasik dan fisika baru. Ya, dia berantem terus. Demikian juga di ilmu kimia. Ya. Dan kalau kita lihat fisika kuantum detailnya, itu banyak sekali cabang-cabangnya fisika kuantum itu. Ya, banyak sekali cabang-cabangnya dari fisika kuantum. Kalau kita pelajari, ya kita jadi ahli fisika kuantum. Tetapi hari ini saya akan membahas yang berkaitan dengan kesehatan kita. Ya, yang berkaitan dengan kesehatan kita dalam hal ini adalah yang pertama itu tentang bagaimana burung, ya, bisa terbang dari satu benua ke benua lain dan tidak tidak kesasar. Ya, tidak kesasar. Itu ada teorinya. Teorinya adalah fisika kuantum. Kemudian yang kedua yang menarik adalah teori kucing sekarat. Ya, teori kucing sekarat. Nah, ini menarik
teori kucing sekarat ini Schrödinger yang membuat percobaannya, yaitu dia Schrödinger itu meletakkan kucing di dalam satu ruangan, kemudian ada radioaktif, ada racun di sana, ya, di dalam ruangan yang sama dengan kucing. Kemudian ada, kalau dilihat di sebelah kanan ada gambar palu, ya, kucing itu hidup, kemudian tiba-tiba palunya kita ketok ke bawah sehingga radioaktifnya keluar dengan racun, sehingga kelihatan kucingnya itu seperti sekarat. Nah, pada saat kucing sekarat itu dimonitor oleh satu alat Geiger, ya, pencacah Geiger, ya, mendeteksi radioaktivitas atom secara keseluruhan. Nah, itu kelihatan ada kucing yang hidup, ada kucing yang sudah mati. Nah, teori itulah yang selanjutnya dikembangkan bahwa semua makhluk hidup ini bisa melakukan hal yang sama, ya, yang kita kenal sampai hari ini namanya adalah paranormal. Nah, ini saya ambil ringkasan dari buku oleh Profesor Dr. Tae Ho Leong. Gejala paranormal itu bisa dijelaskan dengan fisika kuantum. Ya, jadi telepati apa sih? Telepati adalah semua informasi gelombang otak yang berada di udara dan dapat diterima oleh orang yang beresonansi dengan gelombang itu. Nah, kalau kita belajar fisika, yang namanya resonansi adalah satu gelombang dengan gelombang yang lain cocok, sehingga kita bisa mendengarkan radio. Ya, misalnya gelombang 88 MHz itu radio apa, gelombang 108 MHz itu radio apa. Demikian juga dengan televisi, ada channel dari 1 sampai sekian. Nah, itu adalah resonansi. Jadi orang ahli telepati itu adalah orang yang ahli mengirim sinyal sehingga sinyal itu beresonansi dengan orang lain yang diterima. Nah, juga ada astral tadi, ya, contoh kucing yang Schrödinger. Itu juga, ya, jadi teorinya adalah quantum entanglement, bahwa dalam satu saat diperbolehkan eksistensi dari dua kesadaran, manusia atau binatang. Jadi ini sudah pernah dibahas di seri pertama, yaitu misalnya kita tidur, ya, fisiknya tidur, tetapi raganya itu bisa keluar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini dulu yang disebut mistik, tapi semua bisa dijelaskan dengan menggunakan teori fisika kuantum. Aneh, tapi nyata, karena mereka sudah menemukan alat-alat yang dapat membuktikan bahwa itu adalah benar. Ya, jadi kuncinya adalah kita saat ini sudah menemukan, sudah bisa mendapatkan alat-alat yang bisa melihat gelombang, ya, gelombang otak, gelombang energi, dan sebagainya. Nah, ini saya dapat pesan sponsor. Kalau di seri yang sebelumnya saya bahas, saya ikut meditasi Censi, ya, di Sunter, Jakarta. Itu ternyata juga di Bandung ada Hanara yang di dalam kegiatannya juga memanfaatkan teori
fisika kuantum. Jadi teori fisika kuantum ini secara tidak tidak kelihatan bahwa memang sudah ada di masyarakat kita. Ya, itu dasar-dasarnya fisika kuantum. Nah, kemudian sekarang kita lari ke bagian klinisnya. Bagaimana penelitian klinis ini untuk bisa menerapkan fisika kuantum tersebut. Jadi, orang yang meneliti sambungan antara fisika kuantum dengan kesehatan, salah satunya adalah David Smith. Jadi dia ini membuat percobaan terhadap binatang, ya, cecak, salamander dipotong, buntutnya, ekornya, ya, dikasih medan magnet yang besar, dan dalam sekian jam, dalam sekian minggu, dalam sekian hari, itu akan tumbuh lagi buntutnya. Nah, itu sebetulnya David Smith itu melanjutkan teori yang dibuat oleh satu buku, ya, yang namanya yang membahas tentang bahwa di dalam tubuh kita itu ada gelombang, ada energi elektromagnetik, ada listrik yang mengalir di seluruh tubuh kita. Nanti dalam kesempatan lain akan kita bahas, ya, bahwa teori ini bukan teori tiba-tiba datang, tapi adalah satu evolusi dari penemuan-penemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya mitokondria di dalam tubuh kita. Mitokondria itu bisa dikategorikan sebagai DNA, ya. Jadi pusat dari sel, ya. Jadi di dalam mitokondria itu nanti akan dibuat bermacam-macam energi untuk bermacam-macam kebutuhan. Nah, ya, kita lihat mitokondria ini agak pucat, ya. Nah, kita harus memberikan gula, ya, glukosa. Prosesnya adalah glikolisis, yaitu gula, ya. Kemudian ini ada teorinya nih, ada teorinya. Jadi gula, ya, dipecah dengan reaksi biokimia menjadikan molekul asam pirufat. Ya, molekul asam pirufat ini nantinya akan menghasilkan NADH atau ATP. Ya, dan ATP. ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat. Ya. Jadi kita makan, kita minum, kita napas, ya, itu akan menguatkan mitokondria itu, sel di mitokondria. Jadi setelah dikuatkan maka akan menghasilkan energi. Makanya kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita nafas, kita akan mendapatkan energi. Ya, energi itu dalam bentuk sel yang dikenal dengan singkatan ATP. Nah, kemudian kalau kita stres, apa yang terjadi? Kalau kita stres itu ada NO. Ya, apa itu NO? NO itu adalah reaksi kimia yang memungkinkan si mitokondria ini menjadi inflamasi. ROS itu radikal oksidatif radikal oksidatif yang bakal menjadi inflamasi, dan kalau udah inflamasi karat, ya, akan menjadi mematikan mitokondria itu sendiri. Jadi kalau ada makanan, ada air, ada udara yang kita
konsumsi di dalam tubuh, ini tidak akan bereaksi membuat sel energi. Ya, jadi stres ini disebabkan oleh oksidatif stres, ya, dan itu penyebabnya adalah radikal oksidatif stres. Ya, nah sampai sini, ya kita lihat bahwa mitokondria kita dalam keadaan inflamasi. Nah ini artinya kita bisa pusing, sakit kepala, ruwet, ya. Nah pada saat inilah segala penyakit tambahan yang datang, segala virus yang tambah datang, akan menjadikan ini semakin dan semakin lemah lagi. Nah, yang diteliti oleh David Smith adalah mitokondria yang dalam keadaan stres ini, ya, dalam keadaan inflamasi, itu ditembak dengan infrared dari pantulan patch. Ya, jadi patch yang ditempel di kulit itu akan memantulkan infrared dalam tubuh kita sehingga masuk ke mitokondria. Nah, apa yang terjadi pada saat ditembak oleh pantulan infrared? Kita lihat bahwa mitokondrianya menjadi sehat kembali. Ya, jadi ROS-nya itu hilang, radikal bebas untuk oksidatifnya hilang. Ya. Nah, kalau kita makan, maka akibatnya adalah kita bisa menghasilkan kembali sel energi. Makan itu artinya kalau misalnya kita mengkonsumsi herbal, makan makanan sehat, ya minum air putih yang banyak dan udara yang bersih, maka itu bisa kita mendapatkan sel energi. Ya, jadi badan jadi sehat. Jadi teorinya as simple as that, gitu. Bahwa kita manusia terdiri dari mitokondria yang sangat terbatas, dan mitokondria itu makin lama makin berkurang sejalan dengan bertambahnya umur, dengan usia, ya, dan kita perbaiki semuanya dengan infrared yang dihasilkan oleh tubuh kita, dipantulkan oleh patch, sehingga menembak mitokondria menjadi sehat kembali dan bisa menghasilkan sel energi yang baik. Ya, jadi kita bisa sehat kembali lah. Jadi kalau tadinya kepalanya ngeleyeng-puyeng, pusing-pusing, di leher itu agak nggak enak, ya, kita tempel patch-nya di tengkuk, maka dalam 5-10 menit atau setengah jam maksimum, oksidasi radikal tersebut akan hilang, sehingga pusingnya hilang. Jadi, kenapa bisa hilang? Karena David Smith meneliti paling tidak tiga macam patch, ya, untuk bisa kita jadi sehat kembali. Yang pertama itu yang namanya ion. Ini dia menyeimbangkan kerja saraf otonom. Jadi seperti kita ketahui, di dalam tubuh kita itu ada dua saraf, yaitu simpatis dan parasimpatis. Nah, si ion ini menyeimbangkan dua saraf tersebut, sehingga dia tidak saling melemahkan, ya. Nah, kalau saling melemahkan,
akibatnya kita jadi mabok, jadi pusing, jadi apa namanya, sakit-sakitan. Ya, jadi mengatasi kepala nyeri, pusing, melayang, psikomatis, itu semua bisa diatasi dengan hanya menempel satu patch saja di tengkuk di sini. Ya, di tengkuk, di belakang, jadi di belakang leher. Tempel itu satu, pusing, stres, nggak bisa tidur, itu bisa hilang. Kenapa? Balik lagi ke teori tadi, bahwa patch ini menghilangkan radikal bebas, radikal oksidatif stres. Ya. Nah, kemudian, selain dari ion ini, ada dua yang lain, adalah carnosin dan glutathione, yang sebetulnya tiga-tiganya kurang lebih sama, hanya khusus yang carnosin itu dia menguatkan otot, memperkuat otot. Ya, jadi otot itu diperkuat, kemudian mencegah komplikasi diabetes, neuropati, katarak, renopati. Ya, jadi kalau kita pakai carnosin itu, anjurannya pemakaian carnosin itu adanya di tengah dada ini. Jadi ditempel di tengah dada, maka kita akan jadi sehat. Jadi artinya napas panjang, ya, kemudian kalau misalnya ada virus, ya, itu bisa segera diantisipasi. Ya, saya nggak bilang virus COVID, tapi ada virus apapun yang masuk ke dalam dada kita, karena ini adalah timus. Ya. Di dada ini ada timus. Di balik dada ini adalah kelenjar timus. Nah, satu lagi adalah glutathione. Glutathione ini juga salah satu yang anti oksidasi. Jadi antioksidan. Nah, ini sebetulnya kurang lebihnya sama seperti ion, tetapi ini lebih ke antioksidan. Kalau ion ini menyeimbangkan kerja syaraf otonom. Ya, dan untuk merawat kulit kita, glutathione ini sangat cocok karena memang bisa meningkatkan produksi glutathione, ya, yang ada di dalam tubuh sampai 300%. Jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi glutathione dalam bentuk cairan atau pel, itu penyerapannya antara 20-40%. Tetapi kalau kita tempel glutathione ini di titik-titik tertentu, ya, dalam hal ini glutathione ini ditempel di 2 jari di bawah pusar, maka glutathione ini bisa meningkatkan produksi alamiah glutathione. Ya, jadi patch ini bisa meningkatkan produksi glutathione alamiah sampai 300%. Ya, jadi patch inilah yang saya coba nanti. Nanti di belakang ada saya lakukan percobaan terhadap masalah-masalah kesehatan yang saya alami. Ya, nah, setiap patch itu ada study, ada reportnya, ada white papernya, ada penelitiannya. Ya, ion ada penelitiannya,
Ya, dan itu penempelannya juga ada usulannya, kemudian juga glutathione, ya, dan carnosin juga ada. Jadi semua didasarkan oleh penelitian. Dan penelitian ini dilakukan bukannya hanya sekali, berkali-kali dalam beberapa institusi penelitian kesehatan. Ya, jadi produk yang saya coba pakai itu bukannya produk yang asal dipakai terus tiba-tiba bisa menghasilkan sesuatu, bukan, tetapi ada dasar ilmiahnya. Nah, kemudian saya juga baca, ini rasanya keluhan saya yang paling sering, yaitu fatty liver. Saya nggak sadar bahwa ternyata seluruh penyakit ini sumbernya adalah fatty liver. Ya, dan saya baca bermacam-macam white paper. Di sini saya cuma tunjukkan ada 3 white paper, ya, yang memang dibuat oleh berbagai universitas di luar negeri. Ini ada dari Taiwan, ya, kemudian ini dilakukan penelitian fatty liver dicoba diselesaikan dengan TCM, Traditional Chinese Medicine. Kenapa? Karena kalau fatty liver diperbaiki oleh kedokteran barat, obat-obatan kimia, akibatnya adalah ginjal dan malah semakin membuat organ-organ ini tidak saling seimbang. Ya, jadi ini penelitian yang memang jelas sudah dilakukan oleh dokter-dokter yang ada di luar negeri, penelitiannya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini juga penelitian dilakukan tentang bagaimana kita fatty liver bisa jadi bertumpuk kalaupun kita tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi bukannya hanya orang yang minum alkohol aja yang fatty livernya akan naik, tetapi orang yang nggak minum alkohol juga akan terkena fatty liver. Ya. Nah, itu tadi penelitian-penelitian yang saya kumpulkan, karena sebetulnya problem saya banyak, ya, artinya problem penyakit yang muncul dalam 2 tahun belakangan yang banyak, dan saya coba untuk melakukan pengobatan, bukan terapi, ya, dengan menggunakan bermacam barang, bermacam alat. Ya, saya punya ini satu alat namanya BioPulse. Ini alat untuk memeriksa meridian TCM. Ya, saya bisa periksa meridian TCM sehingga saya bisa tahu organ mana yang sedang bermasalah. Ya, saya beli ini tapi saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Padahal ini harganya mahal dibandingkan dengan ini, Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Alat ini saya beli baru-baru ini, belakangan. Harganya lumayan murah, ya, antara 2 sampai 3 juta. Kalau yang tadi, BioPulse itu
Saya beli 10 juta. Dan dengan alat ini, saya bisa mengukur before and after. Ya, before dan setelah, sebelum dan sesudahnya. Saya pelajari ya, sebelum saya beli, saya pelajari apa ini alat. Jadi alat ini sebetulnya adalah memeriksa tegangan kulit yang ada di dalam tubuh melalui meridian TCM. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam alat ini ada satu istilah yang namanya dongle. Ini lagi zaman tahun 90-an, 80-an, 90-an. Kalau kita beli software, itu selalu ada dongle. Karena apa? Untuk mencegah di copy software. Nah, Quantum Resonance Magnetic Analyzer, ini ada dongle-nya. Berarti alat ini 80% bisa bekerja karena software. Jadi kalau ada kesempatan cari di internet, itu ada nih yang bilang ini alat ngebohong. Ya, begitu dibuka cuma ada satu board kecil aja. Ya, terus kemudian sensornya nih, sensor ini nih yang kita pegang. Ini kalau dipakai tisu pun bisa jalan. Ya memang, karena ini adalah sensor tegangan. Jadi kalau kita taruh sesuatu, jadi sebetulnya ada kalau yang belajar elektronika ya pasti tahu ini ada resistor, ada resistensi antara kutub yang atas dan kutub yang bawah. Jadi yang ini dan yang ini ada resistensi. Ya, sehingga tegangannya ada di situ. Nah, tegangan itulah yang dianalisa, diolah oleh software sehingga bisa menentukan kualitas dari organ-organ kita. Nah, saya itu fatty liver saya udah saya usahakan dengan menempel dengan konfigurasi pads ini ya selama 3 bulan. Saya udah belajar tuh digestion. Karena tadinya saya pikir fatty liver itu disebabkan oleh digestion. Kesehatan usus. Saya belajar. Ini ada kalau Bapak Ibu berkenan bisa minta ke kami, bisa minta ke saya. Saya punya PDF-nya ini 8 halaman bagaimana kita menyehatkan pencernaan. Ya, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi adalah pertama, susah BAB. Kedua, lidah itu pecah-pecah ya. Yang di tengah itu pecah-pecah, berarti pencernaannya tidak bagus. Kemudian sulit untuk mendapatkan deep sleep. Ya, saya pakai tracker buat tidur. Jadi bisa memonitor deep sleep saya. Ya, keempat, tuh kalau malam ke toilet itu 2 jam sekali. Ya. Karena ini saya minumnya banyak. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung ambil, silakan, ada dokumen yang bisa bisa di-download ya. Ini URL-nya gratis, nggak usah bayar, silakan. Nah, dari
proses saya nempel ini selama 6 bulan, 3 bulan, semuanya gagal. Ya, saya sampai udah, wah ini teori ngaco lah ya. Nggak bener lah. Ya, karena udah pasang begini banyak pads, udah begitu lama, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Sampai akhirnya, saya coba lagi dengan menggunakan QRMA. Ya, jadi tanggal 4 bulan 6 Juni, 4 Juni 2020, saya cek QRMA saya. Saya cek QRMA saya, hasilnya adalah kondisi fungsi periostatik usus besar itu adanya di kuning. Jadi yang paling bagus itu hijau. Ya, kalau biru udah rada nggak benar, kurang, berkurang. Kalau kuning sudah berkurang, kalau merah sangat berkurang. Ya, jadi yang masalah itu ternyata bukannya usus kecil. Yang masalah itu adalah peristatik, karena saya kurang bergerak. Saya tidak bisa bergerak banyak karena kondisi badan tidak memungkinkan untuk olahraga. Ya, nah, yang bakteri di usus itulah yang termasuk kategori usus kecil. Jadi yang masalahnya adalah usus kecil, ada bakterinya kurang, koefisiennya, peristatik di usus besar juga kurang. Akhirnya tidak bisa atau sulit untuk BAB. Ya, dan solusinya adalah saya menempel pads itu di usus kecil, ini di usus kecil, di ST25 nih, ya, posisinya di usus kecil. Saya pasang pads energi, itu nanti mungkin dalam kesempatan lain kita bahas energi itu untuk apa. Ya. Kemudian 2 jari keluar, ini saya tempel lagi pads. Dan itu adalah di usus besar. Ya, jadi saya memperbaiki 2 masalah sekaligus, yaitu meningkatkan keseimbangan peristatik antara naik dan turunnya. Ini naik kan ya, ini naik, kemudian dia ke arah horizontal, kemudian dia turun. Ya, dia turun dan ini baru keluar ke dubur. Nah, itu koefisien yang berkurang, saya pasang pads energi sehingga ya dalam 1-2 bulan terakhir ini lumayan saya bisa BAB dengan lancar. Sementara itu di usus kecil juga saya lakukan energi di sebelah kiri dan kanan, sehingga hasil akhirnya adalah laporan dari QRMA itu udah jelas bahwa tadinya kuning, dia lari ke biru. Ya, dan di dalam kenyataannya saya bisa BAB dengan lebih lancar. Nah, kemudian yang fatty liver. Yang fatty liver, Bapak Ibu lihat ya, fatty liver saya kandungan lemaknya itu udah nggak kira-kira. Jadi pada tanggal 4 Juni, fatty liver saya sudah merah. Ya. Kemudian saya udah lihat merah gitu, berarti ini harus diserang rame-rame oleh semua pads. Ya, ada pads yang stem cell,
ada pads yang glutathione, ada yang carnosin, ada yang ion, ada yang SP6 komplit. Saya tempel bareng-bareng begini nih. Ya, membentuk itu kalau ada beberapa orang bilangnya ini flower protocol, ini kayak bunga ini. Ya, dikelilingi, saya tempel. Itu saya tempel seminggu itu 1 kali, itu saya cabut. Terus setelah minggu berikutnya saya tempel yang glutathione aja di tengah di sini. Ya, di X39-nya. Jadi enggak terus saya tempel. Dan tanggal 26 Juli itu kandungan lemak hati udah jadi hijau, normal. Ya, saya coba lagi dalam beberapa saat, saya makan yang berlemak-lemak. Saya makan babi. Ya, dia naik lagi ke biru. Ya, terus saya diet lagi, turun lagi ke hijau, dan seterusnya. Jadi bahwa memang pads ini harus selalu kita tempel apabila kita makannya mau sembarangan. Kalau makannya nggak sembarangan, kita teratur tidak sembarangan, ya udah, nggak usah tempel pads. Tapi kalau kita masih mau makan sembarangan, pads itu harus ditempel. Nah, kemudian kesehatan secara umumnya. Jadi kesehatan secara umum itu bisa dilihat juga dari kadar asam urat saya pada tanggal 4 Juni itu merah. Pada tanggal 26 Juli, ini sebentar, saya annotate. Oke, coba lihat ini merah. Ya. Terus pada 26 Juli sudah jadi biru. Ya, kemudian kadar oxyoclean itu apa? Kulit, tulang itu tadinya kuning jadi hijau. Ya, jadi tingkat saya nggak kebaca, mata saya udah. Penebalan, Pak. Penebalan. Tingkat penebalan tulang itu juga sudah berkurang. Ya. Dari biru ke hijau. Jadi ini semua signifikan. Dan itu nanti kerasanya di badan adalah jadi sehat. Ya. Nah, yang masih belum bisa saya atasi ini adalah pH. Padahal saya sudah minum air dengan pH 8. Nah, tetapi di dalam definisinya disampaikan bahwa pH ini rendah karena stres. Ya. Jadi pH-nya nggak bisa hijau. Ya, nanti dalam kesempatan lain dari hasil eksperimen ini akan saya jabarkan, karena saya pakai Kierema ini hampir 2 hari sekali saya cek. Ya. Nah, terus vitamin. Saya kekurangan vitamin B2, kekurangan vitamin B3, B6, vitamin B12 juga kurang, vitamin C juga kurang, padahal saya makan vitamin C 1000 mg ester C ya. Vitamin E kurang. Nah, solusinya ya udah saya tancap aja terus lagi. Makan vitamin C 1000 mg. Vitamin E 400 mg. Tadinya saya makan 200 mg. Minum. Terus saya minum omega 3. Terus saya
minum suplemen Stemtech. Saya konsumsi juga SOP 100 plus dan Usukushi. Ya, walaupun pas tanggal 4 bulan Juni ini, SOP 100 plus dan Usukushi saya stop. Karena saya mau lihat resultnya. Ya. Jadi yang saya teruskan adalah vitamin C 1000 mg, vitamin E 400 mg, omega 3, dan Stemtech. Dan hasilnya 26 Juli itu rata-rata sudah hijau. B1, B2 itu masih biru. Karena tadinya saya sering mengkonsumsi brokoli. Ya. Jadi ini nih, dia hijau kan nih. B1 saya hijau. Ini saya sering mengkonsumsi brokoli. Nah, belakangan saya catering makanya. Makanya catering, jadi makanya diatur dan secara tidak kontinu tidak mengkonsumsi brokoli. Makanya jadi turun B1. Vitamin B1. Ya, dan ini semua data adalah data real, tidak direkayasa. Apa yang saya konsumsi saya tulis di sini semua. Ya. Yang mungkin yang termasuk suplemen di luar vitamin yaitu yang Stemtech, ya, SOP 100 plus, Usukushi, dan Ageless Herbs. Ya, ini saya pesan di Amerika, temannya Pak Surajin, Dr. Phillips. Ya, waktu itu saya bilang, aduh, udah habis nih, bagaimana kan kesehatan saya? Kalau mau beli lagi susah. Dan ternyata tanpa dengan bantuan nutrisi dari vitamin atau suplemen, ya ini bisa kembali bagus, normal ya, parameternya. Ya, jadi ini adalah patch yang saya pakai, 8 macam. Yang tadi saya perkenalkan ini adalah glutathione, carnosine, ion. Minggu lalu kita perkenalkan stem cell. Ya, nanti dalam kesempatan lain kita akan bahas lagi lebih detail yang lain-lainnya. Ya, karena sebetulnya yang saya ingin sampaikan adalah kita punya QRMA, tapi kalau kita tidak punya solusi, itu juga tadi. Ya, bagaimana? II juga dipakai tadi. Ya, tadi dipakai, tapi khusus. Ya, tapi tidak atau belum saya bahas secara khusus. Ya, jadi yang saya bahas adalah yang bagaimana meningkatkan kesehatan supaya bisa menghilangkan fatty liver. Karena kalau fatty liver udah hilang, mestinya itu semua penyakit tidak merembet lah ya gitu. Ya, jadi selanjutnya adalah orang kan tanya, bagaimana nih caranya kita mengkonsumsi itu patch, apa boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh ini. Apapun boleh. Tapi ada 7, paling tidak 6 ya, yang mesti diperhatikan. Minum air putih itu harus jangan hanya haus, kemudian menghindari makanan tinggi lemak, gula, garam, dan sering berolahraga. Terus jangan mengkonsumsi gula rafinasi, susu, produk tepung, ya, cireng, apalagi itu, cilok, cireng, itu lebih baik nggak usah, jangan. Kopi, jus, teh, bir, alkohol,
lebih baik jangan. Ya, dan tidur malam itu antara 6 sampai 8 jam supaya kita mendapatkan deep sleep yang cukup. Ya, deep sleep minimal itu 1,5 jam selama tidur kita. Jadi kalau tidurnya cuma 7 jam, kalau kita tidak akan mendapatkan deep sleep lebih dari 1 jam. Ya, kita mesti tidur antara 7 sampai 8 jam baru bisa mendapatkan deep sleep 2 jam. Kalau deep sleep-nya sudah 2 jam, sudah dipastikan sehat. Pasti. Karena masalahnya itu orang sakit karena nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur, nanti akhirnya sakit. Atau kurang tidur, jadi sakit. Nah, saya coba bikin kesimpulan dari semua yang saya lakukan. Ya, hubungan fisika kuantum dengan kesehatan, dengan percobaan, apa ini sebetulnya? Ya, ini sebetulnya sudah ditayangkan di sesi pertama dan kedua juga, bahwa antara tubuh manusia dan komputer itu punya kesamaan, tetapi parameternya berbeda, dan kedokteran barat itu menganut parameter-parameter di dalam teknik komputer secara komponen. Sedangkan TCM yang di sebelah kiri kita ini, ya, yang di sebelah kiri ini TCM, menganut secara umum 5, yaitu Qi adalah udara plus makanan, Tantien bawah itu adalah baterainya dari orang, dari manusia, di mana tantien bawah itu adanya, sebentar saya rubah dulu warnanya, adanya 2 jari di bawah pusar. Ya, jadi baterainya manusia supaya hidup sehat itu ada di 2 jari di bawah pusar. Kemudian juga terdiri dari organ. Organ tubuh itu ada yang hollow, berongga, ada yang tidak berongga. Yang berongga seperti ucus, ya, jantung itu berongga. Ya. Kemudian ada yang menarik itu, ada yang namanya vessel. Jadi ini di depan, terus dia lari ke belakang. Itu kalau di elektronika atau di telekomunikasi namanya backbone. Nah, gunanya itu kalau di komputer adalah kapasitor, bagi-bagi listrik. Ya, distribusi tegangan listrik. Nah, selain dari backbone itu ada meridian. Nah, meridian itu yang nyambung kemana-mana, ke sana, ke sana, ke sana, dan seterusnya. Ada 12 meridian. Ya, yang ditemukan oleh orang-orang Tiongkok 5.000 tahun yang lalu. Jadi orang-orang Tiongkok itu secara tidak sadar sudah memahami fisika kuantum 5.000 tahun yang lalu. Ya, dan sudah memahami komputer 5.000 tahun yang lalu juga. Ya, yin dan yang itu sama dengan komputer, ya, 1 dan 0. Ya, jadi secara tidak jelas, tidak langsung, ya, dia udah menerapkan sistem komputer 5.000 tahun yang lalu. Ya, dan ini adalah kesimpulan sesi yang sebelumnya, sesi 2, bahwa kalau kita melakukan terapi dengan menggunakan TCM, maka kita dasarnya adalah menggunakan fisika. Sedangkan kalau kedokteran barat, kita menggunakan kimia.
ya. Dan di kimia ini resiko yang kita hadapi adalah kerusakan ginjal, ya, kemudian menambah penyakit yang lainnya dan sebagainya. Sementara kalau teori fisika dengan menggunakan teori dasar fisika, fisika kuantum, itu hampir tidak ada efek sampingannya. Walaupun ketepatannya adalah 50-50. Ya, jadi kalau kita gunakan akupuntur, kemungkinan sembuhnya 50%. Jadi nggak bisa akupuntur aja. Kalau mau sembuhnya lebih bagus, harus minum herbal, harus minum vitamin, suplemen, itu 20%. Dan harus berolahraga, itu 30%. Baru kesehatan kita bisa sehat 100%. Sedangkan kalau di kedokteran barat, itu kita makan obat 50%, dioperasi 30%, dan harus di fisio kira-kira 20%. Nah, saya coba bikin ini, perbandingan nih, ya, bahwa pandemi kita COVID 2020 itu sudah terjadi di 1918. Itu flu Spanyol. Kalau sekarang ini flu disebutnya flu Cina, ya, Hubei, itu COVID sebetulnya, tapi asalnya dari Cina. Kalau dulu asalnya dari Spanyol. Nah, itu kenapa terjadi? Karena menurut Brian Myers, sekarang ini ada faktor kelima dari unsur kesehatan kita. Tadinya hanya ada udara, matahari, air, dan makanan supaya kita sehat. Sekarang ada faktor getaran medan magnet listrik, ya, yang ada di sekeliling kita. Nah, alat QRMA itu bisa mendeteksi, ya, kalau kita sering main handphone, ya, itu kelihatan di badan kita itu terlalu banyak medan listriknya. Radiasi, Pak. Radiasi, ya, radiasi medan magnet. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan di kimia kita pakai kedokteran kimia, di fisika ada quantum dokter. Walaupun ini masih belum populer, ya, karena ya mungkin masih mahal peralatan-peralatan untuk deteksinya, ya, dan masih belum bisa antisipasi di dalam bisnisnya, karena kalau kimia kan sudah banyak pabrik obat yang besar, ya, sedangkan di fisika kuantum kan tidak ada pabrik obat yang menggunakan teknologi fisika kuantum, jarang, ya. Kemudian kalau pakai obat kimia itu murah. Kalau pakai obat-obat yang berbasis fisika kuantum biasanya mahal. Ya. Kalau kita bandingkan, kalau obat kimia itu istilahnya kita sudah mencapai skala ekonomi yang tinggi, ya, udah dari 50 tahun yang lalu, makanya ada obat generik. Jadi yang bayar lisensi itu nggak terlalu berat. Jadi dia bikin obat generik. Ya, kemudian gaya hidup pada saat obat-obatan kimia dikembangkan berbeda dengan sekarang. Sekarang makanan udah segala macam. Ya, apa juga dikombinasi dengan obat-obatan atau bahan kimia. Nah, sedangkan kalau obat-obatan berbasis teknologi fisika kuantum semuanya masih dalam pengembangan. Ya, pengembangannya pun dilakukan oleh perusahaan penelitian, bukannya pabrik obat. Ya, dan gaya hidupnya udah berubah. Sekarang kita kemana-mana bawa handphone. Kalau lupa handphone, balik lagi kita. Ya, jadi kalau pakai cara kimia akan ada efek sampingan. Kalau pakai fisika kuantum hampir tidak ada efek
sampingan. Ya, jadi hampir itu bahkan orang lain bilang 100%. Ya, tapi kalau 100% itu kan hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita bilang udah 99% aja udah cukup. Ya, karena 50% plus 30% udah sehat kita. 80% aja udah sehat. Ya, dan kesehatan itu mahal. Karena Inggris itu kehilangan 131 juta pound sterling ya yang disebabkan oleh ketidakhadiran dari pegawai-pegawainya selama 1 tahun. Ya. Nah, ini warning terakhir yang selalu saya sampaikan, bahwa kita itu harus minum air putih yang cukup. Ya, semakin tubuh kita berat, air yang kita konsumsi harus semakin banyak. Dan ini kalau berat saya kebetulan 80 kilo, ya berarti saya mesti konsumsi paling tidak 10 gelas satu hari. Kalau ada bapak ibu yang beratnya antara 65 kilo, berarti antara 8 sampai 9 gelas per hari. Nggak boleh kurang. Kenapa nggak boleh kurang? Karena otak kita perlu air, darah kita perlu air, jantung kita perlu air, hati kita perlu air, tulang kita perlu air, ginjal perlu air, otot perlu air. Kalau kurang aja, maka itu akan berakibat fatal. Paling enggak darah kental. Nah ini presentasinya. Jadi sebetulnya mesti 62% tubuh kita itu terdiri dari air. Ya. 16% protein, ya. Dan sisanya adalah fat, mineral, karbohidrat. Nah, dengan cara mengukur persentase ini sebenarnya kita bisa sehat. Tapi susah untuk mengukur persentase seperti ini. Kenapa? Karena kita makan kan nggak bisa ngukur-ngukur ya. Kalau kita makan nasi rames, ini berapa persen nih? Potasiumnya, berapa persen sodiumnya, apa segala macam kimianya. Waduh, lama-lama kita jadi ahli kimia itu kalau makan mesti ngukur bahan bahan kimianya itu. Oke. Nah, saya sudah mengumpulkan beberapa protokol untuk beberapa penyakit. Jadi nanti kalau ada yang punya masalah, ini bukan solusi akhir. Jadi harus evolusi ya, berevolusi. Coba lagi. Seperti apa yang saya lakukan. Ya, sepertinya presentasinya saya akhiri. Jadi satu poin yaitu kesehatan tanpa obat merupakan investasi yang berharga untuk hidup lebih panjang dan tidak menderita. Ya, jadi demikian. Kalau ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut, silakan ke nomor WA ini 081574747453. Nanti bisa direspon. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Michael buat semua informasi yang disampaikan. Bapak Ibu, semua informasi yang ada di sini di acara Hack Your Body with Technology, kami kan rekam. Nah, ini juga biasanya rekamannya akan kami masukkan ke channel YouTube HYBWT Jakarta. Di sana nanti bisa dilihat seri ke-1, seri ke-2. Barangkali yang tadi ketinggalan bisa menyaksikannya lagi. Nah, Pak Michael, mungkin kan waktu kita pendaftaran buka kolom pertanyaan ya? Ya, Nah, jadi
biasanya kan kita mengundi nih ya. Biasanya mengundi. Ya, mengundi yang beruntung dari yang hadir ya. Beruntung yang hadir. Mendaftar ya. Nah, sekarang ini saya akan coba untuk memberikan apresiasi kepada peserta yang mendaftar dan bertanya. Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama yang akan saya jawab dari form pendaftaran, yaitu dari Mas Ibrahim Afriansyah. Iya. Ya. Hadir ya. Mas Ibrahim. Mana Mas Ibrahim? Bisa Hadir. unmute enggak? Hadir. Oke. Jadi Mas Ibrahim Afriansyah ini aku pun tulis ya, khusus untuk olahraga. Jadi makanya nanyanya olahraga. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika teknologi fisika kuantum digunakan oleh olahragawan? Nah, pertanyaan ini sebetulnya jawabannya minggu depan. Ya, Jadi, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa solusinya adalah menggunakan patch untuk energi. Ya, karena pada hari ini pembahasannya adalah patch untuk kesehatan. Ya, tetapi saya kasihlah kisi-kisinya bahwa nanti di dalam kalau kita ingin meningkatkan vitalitas tubuh ya, supaya kuat berolahraga, itu akan mudah sekali dengan menggunakan kombinasi patch energi dan patch untuk kesehatan secara umum. Ya, jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi bahwa patch ini ditempel di dua titik yang berbeda dari tubuh manusia, di bagian kiri dan di bagian kanan. Kalau kita melihat ilmu TCM, di bagian kiri itu adalah bersifat positif, di bagian kanan bersifat negatif. Sehingga kita tempel patch yang berkebalikan untuk bisa meningkatkan energinya. Ya, jadi nanti Mas Ibrahim akan mendapatkan door prize ya, 4 buah patch X39 yang bisa dicoba untuk meningkatkan energi untuk bisa jadi sehat. Ya Mas Ibrahim ya. Baik, terima kasih Pak Michael. Ya, sip. Selamat ya. Selamat. Oke, berarti minggu depan harus hadir. Ya, harus Kisi-kisi hadir. dulu. Oke. Ya. Baik, Pak Michael. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Vina Sanjaya. Hadir nggak ya, Bu Vina? Nggak ada, Pak. Belum Nggak hadir. ada. Pak. Hah? Hadir. Oh, Hadir. mana-mana? Sorry, namanya Ibu Rufina. Rufina. Iya, betul. Oh, sorry. Di sini namanya Rufina. Ya, maaf, Bu. Oke. Silakan. Ya, Pak. Ya, pertanyaan Ibu Sanjaya ini, bagaimana getaran bisa saling mempengaruhi satu sama lain? Ya, sebetulnya sudah ada jawaban di depan tadi ya, di teknik fisika kuantum resonansi. Dan sebenarnya ada jawabannya yang lebih detail lagi di seri yang pertama pada saat saya menjelaskan bahwa teori resonansi ini ada bukunya satu yang menjelaskan bahwa manusia itu kalau resonansinya terganggu artinya tidak sehat. Ya, jadi bagaimana memperbaiki resonansi ini? Salah satunya adalah kita dengan meditasi ya, untuk menenteramkan atau memperkecil getaran-getaran dari otak. Dan kalau meditasinya nggak kuat, nggak tahan, itu bisa dengan menempelkan pads di 2 titik saja, yaitu GV14 di tengkuk dan CV6 2 jari di bawah
pusat. Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Bu Vina. Ya, Iya, makasih, Pak. ya. Berarti Oke. dapat patch juga, Pak? Dapat. Jadi nanti akan kita kirimkan, Bu. Tolong dikasih alamatnya nanti di WA 0815 tadi, ya, supaya kami akan kirimkan patch hadiah untuk bisa dicoba, ya. Dan nanti tolong kasih ya, bukannya report ya, kasih apa ya, kesaksiannya lah gitu ya. Feedback ya. Feedback. Ya, makasih. Testimoni. Ya, betul, Pak Surajit. Oke. Selanjutnya mungkin silakan. Ada pertanyaan di chat nih, Pak. Dari yang pertama dari Pak Cahyo. Apakah meditasi bisa menggerakkan sel? Di chat. Ya, sebentar. Saya ini ada nomor 1 kan nanya. Oh, oke. Udah banyak apa yang nanya ya? Banyak sekali pertanyaannya. Oke. Ya, Jadi Pak Cahyo ya. apakah meditasi bisa menggerakkan sel? Jadi meditasi itu bukannya menggerakkan sel, Pak Cahyo. Meditasi itu menggerakkan chi. Chi itu adalah, kalau tadi kita lihat lagi sebentar, dari PowerPoint-nya, chi itu adalah gabungan dari udara dan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Oke. Ya, jadi chi, ya. Di sini ada tertulis chi adalah udara plus makanan. Jadi waktu kita meditasi, yang kita putar-putar bukan selnya, tapi udaranya. Apa bukan udaranya? Chi-nya. Dan chi-nya itu memberikan nutrisi ke sel-sel kita. Karena kan dia berputar dari depan ke belakang, microcosmic orbit, maka dengan otomatis dia akan memberikan nutrisi ke semua meridian. Itu Pak Cahyo ya. Oke. Selanjutnya Bu Ani. Oh ya, sudah ya Pak. Pak, dari Ibu Grace, Pak Michael, di dalam patch itu mengandung apa? Gitu ya Bu. Jadi di dalam patch itu hanya ada bahan-bahan yang gunanya sebetulnya adalah untuk memantulkan sinar ultraviolet. Jadi bahannya asam amino, kristal-kristal ya, membentuk kristal, sehingga kristal itu bisa memantulkan sinar ultraviolet dari dalam tubuh. Ya ini ada lagi di sesi berapa ya? Sesi 1 kalau nggak salah itu ya. Iya. Oh, sudah pernah dibahas ya, Pak ya? Sudah pernah dibahas. Jadi coba nanti lihat. Saya nggak ikut waktu itu. Ya, enggak, lihat aja videonya, boleh ditayangkan di sana, bisa ditonton. Ya, bahwa patch ini isinya bahan-bahan ya, bahan-bahan kimia yang membuat atau membentuk seperti kristal untuk memantulkan. Jadi seolah-olah taruh kaca ya. Oh. Jadi patch ini berisi kaca gitu. Kaca yang nanti akan memantulkan sinar ultraviolet yang dari tubuh. Ya, begitu Bu Grace ya. Antara patch yang misalnya Aeon dengan X39 dengan Carnosin, mungkin perbedaan kandungannya ya Pak ya? Bukan kandungannya. Bukan kandungannya. Perbedaannya adalah perbedaan dari pantulannya. Ya, jadi kalau dia memantul dengan warna biru, dia akan meningkatkan misalnya hemoglobin gitu ya. Bentar, saya lagi cari, sambil saya ngomong saya lagi
coba untuk menayangkan Panjang panjang gelombang. gelombang. Panjang gelombang. Ya, sebentar. Ini terkadang udah tidak bisa multitasking lagi nih. Oke. Ya, jadi panjang gelombang itu berbeda antara satu hormon atau sel dengan yang lain. Ya, nah, kalau kita perhatikan misalnya bilirubin ya, bilirubin itu warnanya di sini ya dadu ya. Nah, warna dadu inilah yang dihasilkan dari pantulan patch-nya ya. Pantulan patch-nya itu akan berwarna dadu. Kalau ini air, water, warna hijau, pantulannya akan berwarna hijau. Ya, jadi infrared itu panjang gelombangnya dari 800 sampai 900 nanometer. Ya, oke. Oke, Pak, terima kasih ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Anak saya autistik dan OCD. Autis ya jadinya ya Pak. Ini Pak Cahyo lagi ya? Pak Cahyo? Masih monitor Pak Cahyo? Audionya rusak katanya. Oh, audionya rusak. Oke. Jadi, autis ini yang jago Pak Sony tadi yang ngejawab audio rusak. Ya. Jadi Pak Sony yang di sini tertulisnya Wong Osing itu pengalaman di autis. Jadi kalau autis itu coba Pak Sony silakan sampaikan. Ya, selamat sore Pak Cahyo. Ya, saya bukan ahli, cuman saya tahu gitu aja bahwa autis itu bisa diterapi dengan patch ini. Dan testimoninya banyak. Kalau mungkin ada waktu, lebih baik kita komunikasi karena untuk penanganan anak autis itu butuh waktu yang agak panjang dan butuh penjelasan yang lebih. Kalau di sesi ini kita ngomongin autis, nanti waktunya yang lain nggak kebagian Pak Cahyo. Jadi bisa komunikasi dengan Pak Michael langsung, nanti kita akan support, beri penjelasan yang lebih bagaimana mengatasi autism. Nah, saya hanya bisa menyampaikan satu testimoni. Ada rekan saya di sini, ada 2 paling enggak di grup saya, yang anak autis yang tadinya nggak bisa diem, sekarang dan sudah bisa tenang. Satu lagi, yang tadinya pelajarannya dia selalu nggak bisa terima dengan hasil nilainya, sekarang ini dengan belajar di rumah, bahkan dia ranking 1, Pak, di Morningstar sekolahnya. Nah, itu kira-kira, jadi kalau memang ini saya bisa dikontak langsung lewat Pak Michael, Pak Buhani, dan senang sekali untuk menyampaikan hal ini. Gitu Pak Cahyo. Demikian Pak Cahyo ya. Jadi nanti itu karena lebih detail, kita akan bantu bagaimana protokol-protokolnya supaya nanti ya berdasarkan pengalaman Pak Sony tadi ya, membantu yang mengalami autis dan OCD-nya. Saya Bapak coba bisa, oh iya udah chatnya udah jawab. Makasih ya Pak Cahyo ya. Oke, tadi selanjutnya Pak David Pak yang tanya, diabetes itu menyerang organ dalam apa saja? Terus apa patch bisa digunakan untuk mengurangi sakit diabetes sampai sembuh? Begitu. Ya bisa. Silakan Pak. Oke, jadi diabetes itu memang penyakit yang rumit Pak David ya. Kenapa rumit? Karena kita masih sering makan nasi. Nasi itu biar penyakit lah sebetulnya. Bisa jangan makan nasi deh. Ya,
Kalau bisa jangan makan nasi. Nah, tapi berdasarkan pengalaman saya juga, dan juga mungkin pengalaman Pak Sony juga, itu bahwa kalau diabetes itu, kita cukup perbaiki fatty livernya aja, Pak. Duluan. Ya, fatty livernya aja kita kurangi, nanti baru kita pakai protokol diabetes untuk bisa menyeimbangkan organ-organ yang menyebabkan diabetes. Diabetes itu kan kelebihan insulin ya, kelebihan gula. Kekurangan malah, bukannya kelebihan. Kekurangan insulin. Jadi itu nanganinya lama, karena kita nggak bisa mengurangi makan nasi, kita nggak bisa mengurangi minum kopi, kita nggak bisa mengurangi makan gula-gula, ya, bukan gula-gula, apa namanya, yang manis-manis gitu ya. Ya, jadi itu nanti kalau berkenan seperti Pak Cahyo, kita bikin aja satu grup ya, Pak David, Pak Cahyo dibantu dengan Pak Sony, Wani, kita bikin diskusi bareng-bareng kalau berkenan. Bagaimana nanti kita mengatasi penyakit yang bukannya penyakit sih, itu lifestyle, Pak. Ya, jadi bukannya penyakit, lifestyle. Kalau penyakit kan nggak bisa ditolak, kalau lifestyle sebenarnya bisa ditolak. Ya, begitu ya Pak David ya. Oke Om, makasih Om. Ya, oke lanjut. Lanjut ya, Pak David, terima kasih. Nah, terus tadi, Pak Cahyo sudah, Mas Baim, terima kasih katanya. Nah, terus Pak Abdul Rojak, ini mungkin lebih ke permintaan penjelasan nih Pak, karena katanya tadi punten nih, sempat disebut dantian bawah itu 2 jari bawah pusar, padahal sebelumnya 4 jari di bawah pusar. Apa beda apa gimana nih Pak? Oke. Ya emang ini seringkali membuat bingung, sampai saya sendiri juga terkadang bingung ya. Jadi ngajak-ngajak ya Pak? Bingung. Jadi kita ngajak-ngajak bingung aja deh. Ya, ini di sini kan ada ahli akupuntur juga, Pak Martin, ada Mas Iim ya. Kita coba berembuk. Saya lagi cari jawabannya. Sebentar. Bukannya cari jawabannya, cari gambarnya. Karena kalau ngomong pakai gambar enak gitu ya. Jadi 4 jari dan 2 jari di bawah pusar itu sebetulnya bisa digambarkan sebagai satu tungku, ya, satu tungku yang dikasih api yang di dalamnya berisi nutrisi-nutrisi untuk kesehatan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini CV4 itu ada 4 jari di bawah pusar. Itu mengarahnya ke tungkunya. Ya, ke tungkunya dari penghasil nutrisi. Ya. Jadi ini tungku. Nah, kalau ilmu akupuntur bilangnya itu meridian ginjal. Nah, kalau CV6 itu 2 jari di bawah pusar, itu adalah C-nya. Yuanqi. Ya, Yuanqi. Jadi, Yuanqi-nya itu yang nantinya naik ke atas, akan menjadi energi untuk kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi sebetulnya, kalau menurut akupuntur, itu titiknya berbeda. Ya, bedanya Pak Martin tuh yang ingat ya, Pak Martin ya, 1,5 cun dari jarum ya, Pak Martin ya. Pak Martin? Ya, 2 jari itu 1,5 ya, 1,5 ya. Dari pusat, dari tengah-tengah pusar gitu. Jadi itulah cihainya ini ya. Ya. Ya, gitu. Jadi bedanya adalah
kalau kita tempel di CV4, kita tempel di tungkunya. Kalau kita tempel di CV6, kita tempel di C-nya. Kita kasih energi, kita kasih tenaga di C-nya. Sedangkan kalau CV4, kita kasih tenaga di tungkunya. Nah, kalau pakai pads, itu geser-geser juga sama aja hasilnya. Ya, jadi geser-geser sama karena satu pads itu kira-kira 1 cun. 1 cun itu selebar jempol. Ya, jadi artinya geser dikit nggak apa-apa, pokoknya di jalurnya jalur yang sama. Ya. Gitu, kalau Pak. boleh ikut sumbangsi, kalau menurut Oh iya, silakan. Menurut LiveWave-nya sih 3 jari, jadi dia ambil tengah, Pak. Jadi Iya, bukan 2 dan bukan 4. Si LiveWave-nya bilangnya 3 jari. Jadi ini juga perlu diklarifikasi. Waktu itu saya udah tanyakan. Ini karena ada orang juga yang menganggap 3 jari itu dari mana. Kalau LiveWave itu menganggapnya taruh jarinya di pusar, jadi jari ini yang di pusar. Kemudian yang jari ketiganya di pusat dari pads-nya. Nah, itu maksudnya mungkin sedikit jadi agak beda. Jadi bisa aja orang tuh menganggap 2 jari, jadi ini pusarnya, terus kemudian pads-nya di sini, jadi juga sama aja 3 jari. Kalau saya selalu ngambilnya ngambilnya center. Jadi taruh jarinya di pusar, di pusarnya, yang ini jari ketiganya juga di pusat dari pads-nya. Jadi yang dimaksud 3 jarinya kayak begitu kalau di LiveWave. Ya, ini cuma sumbang saran saja. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Opa. Ya, Pak Sony juga kasih demo tuh. Mungkin layarnya bisa di ini kasih lihat. Diperbesar ya? Diperbesar, Pak. Gimana? Nah, itu tuh. Itu kayak nonton film gagu ya, Pak? Ya. Di mana, Pak? Tadi Pak Sony? Ya, kira-kira ini kan, kalau ini petnya seperti ini, tadi yang dimaksud Pak Surajin tadi adalah, jadi jari kita tuh di sini nih, tengah-tengah ini. Tengah-tengahnya. Tengah-tengah PC ya, Pak. Tapi ada orang yang lihatnya dari sini, padahal yang benar itu dari sini. Makanya perbedaan badan itu. Oke. Tapi nggak ngaruh itu, karena tetap satu jalur. Selama satu jalur ya. Oke. Ya. Cukup kasih, ya, Pak Ya. Abdul Rajab Fajar. Turnuhun, Pak. Mengapa? Ya. Ya, siap. Jadi ini ada chat tambahan dari Pak Cahyo ya, bahwa itu tuh bukannya autis, Pak Sony ya? OCD. OCD itu singkatannya Obsessive Compulsive Disorder. Ya. Ya, kira-kira kurang lebih memang sama seperti autis, tapi itu adanya di kompulsif ya, jadi impulsif terus gitu ya. Ada protokol khusus itu kok. Ya, brain protokol itu ya. Ya. Ya, nanti kita di channel yang terpisah ya, Pak Cahyo ya. Oke. Baik. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada itu, Riandi bilang katanya, nggak makan nasi, nggak kenyang. Oh, iya. Nggak makan nasi, nggak kenyang katanya. Ya, sebetulnya ya, makan nasi itu adalah kebiasaan yang ada di otak ya. Kalau kita hilangin kebiasaan yang di otak itu, mestinya bisa hilang, mestinya. Ya, tapi ya balik lagi ke kitanya ya, mau apa enggak gitu. Untuk melakukan nggak makan karbo, nggak makan itu gitu. Iya. Ya. Mungkin saya tambahin Pak Michael. Ya, Pak Sony. Ya, silakan, Pak. Kalau tadi soal makan nasi atau enggak, memang orang kita itu sudah makan roti 2 tangkep bilangnya belum makan kalau belum makan nasi. Ya. Nah, tapi dengan patch ini itu ada patch yang namanya SP6
SP6 itu kalau dipakai itu buat orang kurang berminat makan karbo. Jadi ini pengalaman teman-teman yang pakai, kalau lihat karbo itu rasanya makan sedikit sudah kenyang. Tapi tidak kenyang ketika ada buah. Beda. Jadi karena ini benar-benar main di jaringan saraf, jadi saraf kita tuh di stimulan sedemikian rupa, jadi kita lihat karbo itu udah rasanya kenyang. Nah itu kontrol, namanya appetite control, untuk mengontrol nafsu makan kita. Itu Pak kira-kira. Jadi nggak usah khawatir, Bapak kalau pakai itu mungkin dengan sendirinya dikontrol oleh otak kita, jadi makan nasinya bisa kurang, Pak. Tapi nggak lapar. Itu, betul. Mas Rian tuh. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau kita akhiri? Tadi apa? Tadi ada nanya tadi. Ya. Gimana? Tadi ada mau nanya tadi? Enggak. Siapa? Udah, Pak. Udah dibaca semua. Pak Cahyo sudah, Mas Rian sudah direspon. Yang lain, Pak Abdul tadi tentang gantiin bawah. Oh, Pak John. Pak John. Silakan, Pak. Iya, Pak John. Silakan, Pak. Pak John. Suaranya nggak muncul ya? Nggak keluar. Pak John. Pak John jadi bertanya? Oh, ketik aja. Saya ketik aja. Oke, kita tunggu sambil kita tunggu ketik. Jadi acara ini kita akan bikin terus berseri, ya. Dan ya saya dan kami itu sangat apa namanya ingin sekali untuk supaya Bapak Ibu sekalian ikut berperan dalam kegiatan ini. Oke. Ada pertanyaan Mas Sring. Oke, Pak John nanyanya muscle spring. Jadi otot yang apa namanya? Ciut ya. Ciut. Otot yang ciut. Jadi otot yang ciut itu sebetulnya disebabkan oleh adanya sumbatan-sumbatan. Ya, jadi kalau bisa kita lakukan apa yang namanya detox 5 elemen, itu mestinya bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, jadi detox 5 elemen itu dengan menggunakan energi. Tadi itu yang saya taruh di ucus besar supaya peristatik saya lancar, kemudian di ucus kecil untuk pencernaannya lancar. Nah, itu saya tempel energi. Nah, nanti kalau mengatasi otot yang ciut, itu mestinya bisa kita lakukan terapi dengan menggunakan energi tadi. Karena energi itu logikanya adalah saling tarik-menarik antara yang meridian satu dengan meridian yang lainnya, kiri kanannya. Ya. Jadi kalau tarik-menarik, istilahnya kalau ada sumbatan itu akan ke bawah, akan keluar, ya, akan hambatannya akan hilang gitu, ya. Tapi itu sekali lagi nanti akan jadi PR buat kita juga di sini di Hack Your Body with Technology. Jadi kita ada PR 3, nanti kita bahas secara offline, nanti hasilnya kita bahas di dalam acara setiap Rabu atau Kamis ini. Gitu. Jadi dengan begitu kita akan meningkatkan literasi dan edukasi ya. Jadi nggak asal ngomong, ini cara gini mah gue udah jago gitu. Nggak begitu. Kita harus diskusi bagaimana caranya kita mengobati atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan simptom-simptom yang kita hadapi. Karena ilmu TCM ini adalah ilmu yang sudah lama dan sudah terbukti ya, udah 5.000 tahun. Jadi
nggak ada salahnya sebetulnya. Yang bikin salah adalah kita sendiri. Ya, yang bikin salah adalah kita sendiri. Dari 50% akupuntur, 20% herbal, dan 30% ciku. Ya, jadi kalau kita tadi seperti Pak David bilang makan nasi, Pak Rian tadi, kita mau makan nasi tetap mau makan nasi, ya berarti 50% juga itu maybe yes maybe no untuk bisa kesembuhannya. Ya, begitu kali acara kita diakhiri ya. Dulu ada polling, mengapa Pak di launching? Oke, saya launching polling. Silakan. Pak Joni mau nanya, silakan Pak. Iya, silakan Pak Joni. Pak Joni, lagi repot ya Pak Joni ya? Oh iya, Pak Cahyo juga chat sini, saya pernah lihat Cikung di YouTube bisa hilangkan kista. Iya, betul, betul. Cikung itu adalah bagian dari olahraga kesehatan dan itu memegang posisi 30%. Ya, kalau dari teori tadi itu. Dan itu bisa menghilangkan kistanya atau apapun juga ya. Jadi balik lagi ke teori bahwa kita ini di dalam dunia fisika kuantum, akupuntur memegang 50% kemungkinan sembuh, ya, herbal itu 20%, Cikung 30%. Jadi kalau kita cuma Cikung aja, kemungkinannya 30%. Cuman akupuntur aja, kemungkinannya 50%. Jadi akupuntur itu adalah, patch ini adalah gabungan dari akupuntur dan herbal. Ya, akupuntur 50%, herbal 20%, digabung menjadi patch. Jadi kemungkinannya 70% dari 100%. Nah, tetapi tetap harus ada exercise-nya, ada latihannya, ya, supaya badan kita betul-betul prima, sehat. Oke, semua sudah pulling, sudah mengisi pulling. Sudah isi semua Bapak Ibu, kasih jajak pendapat yang kita siapkan. Iya. Sudah 10 orang sih Pak ya. Oke. Oke. Oke, kita end aja pullingnya. Oke. Ya, kita masih nambah. Mungkin tadi proses kali. Proses. Iya. Ya. Baik, sudah ada 50% yang kasih tanggapan. Sebagian udah keluar juga kayaknya. Saya belum tahu produknya, jadi belum bisa polling, kata Pak Cahyo. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti sudah selesai ya? Oke. Oke, Pak, ditutup aja. Ya, silakan. Untuk end polling-nya sudah, Pak, ditutup. Oke. Jadi untuk polling kali ini ya. Sip. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dan sangat aktif memberikan tanggapan-tanggapan, pertanyaan. Senang sekali nih bisa berkumpul di waktu walaupun meleset sehari ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali ke jadwal semula hari Rabu. Nanti akan diinformasikan lagi juga tentang di mana rekaman ini bisa diakses sehingga yang tadi terlambat bergabung atau yang ingin tadi tuh kayaknya denger kurang jelas. Biasanya kalau udah denger bagian terakhir terus kita bisa refresh lagi dengerin yang awal, bisa lebih ngerti untuk kesehatan kita dan keluarga. Baik, dari saya sekian. Sekali lagi selamat sore, semoga kita semua sehat,
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Dah. Selamat sore, makasih. Makasih. Ya, Pak David. Terima kasih semua ya. Pak Terima Michael, Bu Hani. Hafiz, ya, Pak Terima Ati. kasih, Rajin, Opa. terima kasih. Ya, Terima makasih, kasih Bu Mbak Vina. Mbak Hani, terima kasih Opa. Alamatnya ditunggu ya sama Siap, Pak. Pak Ibrahim. Terima kasih. Minggu depan. Selamat sore, Pak Michael. Mas Nono, makasih Mas Nono. Ya, sama-sama. Pak Joni juga terima kasih. Pak Joni, makasih Pak Joni. Bu Is juga makasih. Pak Ardi. Salam sehat buat semua. Salam Ya, Mas sehat. Nono, salam sehat. Saya live ya. Ya, silakan Mas Terima Nono. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Alia tuh.